Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung akan bincang-bincang santai nih mengenai kampus mengajar. Mungkin teman-teman di rumah pernah mendengar tentang kampus mengajar. Apa sih kampus mengajar itu? Nah, di sini kita langsung kedatangan dua narasumber hebat kita, dua orang yang sudah berpengalaman di kampus mengajar, dua orang yang pernah meniti ataupun ikut serta dalam kampus mengajar. Mungkin kita perkenalan dulu ya untuk pertama. Ini kan ngobrol-ngobrol santai nih. Mungkin perkenalan dulu dari kakak yang baju hijau siapa? Halo, perkenalkan nama saya Rani Anggreni, semester 7 Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, prodi PGSD. Saya adalah kampus mengajar angkatan 5. Halo, perkenalkan nama saya Anita Safitri, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, mengikuti kampus mengajar angkatan 6. Oh, selamat datang Kak Rani sama Kak Anita ya. Iya, Nah, hari ini kita kebetulan datang langsung dua angkatan ternyata. Mengajar angkatan 5, kemudian juga kampus mengajar angkatan 6. Pertama sih, kita akan ngobrol tentang apa itu kampus mengajar. Mungkin kita dari Kak Rani dulu. Apa sih Kak Rani tentang kampus mengajar itu apa? kampus mengajar itu adalah kita Hmm, kayak dimasukkan ke sekolah dasar atau bisa juga ke sekolah menengah pertama eh, dan menjadi partnernya guru untuk melakukan pengajaran di luar ataupun di dalam kelas. Kita juga hmm, membantu sekolah mengadministrasikan kegiatan belajar di sekolah. hmm. Kalau menurut Kak Anita sendiri, apa itu? Menambahkan sedikit dari Kak Rani tadi, Iya, jadi boleh. kita itu diberi kesempatan secara langsung untuk berkontribusi dalam eh, kampus mengajar tersebut. Oh, berarti setidaknya kampus mengajar ini menjadi wadah ya bagi kita untuk terjun langsung ke sekolah. Ini kan backgroundnya pendidikan ya, mahasiswa pendidikan. Kemudian untuk kampus mengajar ini secara tim atau individu ini? Nah, kita secara tim. Biasanya di sekolah itu ditempatkan 5 mahasiswa setiap satu sekolah. Hmm. Dan mahasiswa itu juga biasanya dari berbagai macam Daerah ya, dari macam kampus lah. Oh, enggak, sumbernya enggak asalnya dari Bangka Belitung ya? Enggak. Sumbernya dari Bangka Belitung, Hah? cuma mereka kuliahnya menyebar di seluruh Indonesia dan kembali Oh, lagi ke Bangka Belitung. misalnya ada universitas lain yang kemudian balik ke Bangka Belitung untuk ikut Iya. kampus mengajar. Oh, ternyata begitu. Terus tentunya ada proses yang pertama dilewati itu ada proses open recruitment ya. Mm, Open recruitment ataupun biasanya ada panggilan nih. Itu sistematikanya gimana Kak Rani? Biasanya kita itu melihat di Instagram ya, biasanya nanti ada share di media sosial. Kita ikuti, kemudian kita coba yang syarat pertamanya itu ada syarat kita itu di semester berapa Hah? minimalnya. Nah, kemarin Kak Rani ikutnya di semester 6, kalau Anita di semester berapa? di semester 5. Nah, Hmm. kemudian setelah itu kita ada kayak tes tertulis ya, itu tesnya tentang literasi dan numerasi. Dan kemudian ada juga tes wawancara kayak kebangsaan. Itu sebenarnya awalnya itu seleksi pemberkasan dulu. Mhm. Hmm. Pemberkasannya udah lulus baru yang tes kata Kak Rani tadi. Sulit nggak sih tesnya itu? Kalau sulit kayaknya enggak, karena Oh kita iya. udah kemarin kan ibaratnya kita selalu belajar tentang matematika, Nah. kemudian bahasa Indonesia, dan itu tuh literasi numerasinya udah melekat di diri kita, apalagi kita kan sesuai jurusan PGSD ya. Oh. Dari semester 1 udah sering dapet dapet tes-tes kayak gitu. Nah, ini kan secara tim tadi, sesuai yang sudah dikatakan Kak Rani sama Kak Anita. Untuk timnya itu apakah semua anggota itu basisnya di pendidikan atau gimana? Nah, ini menarik nih. Iya. Ternyata semuanya nggak basic pendidikan. Waktu di angkatan 5 Hmm. di SD 11 Pekanbaru, kita itu ada yang bahkan dari jurusan ekonomi, komputer, dan terjunnya ke sekolah dasar. Wah, menarik ya. Jadi kan gabung ya, nggak Mhm, semuanya harus backgroundnya pendidikan. iya. Kalau Kak Anita kemarin anggotanya dari mana saja, Kak? Nah, kebetulan kalau Adita sendiri dapat anggotanya itu dari Universitas Muhammadiyah semua. Oh, jadi dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung semua. Kalau Kak Rani?
Keren ya, itu artinya kita ketemu lagi Iya, dan langsung ketemu. awalnya nggak kenal ternyata, oh satu universitas ternyata. Oh, sebelumnya nggak kenal sama sekali? Oh, setidaknya itu jadi wadah untuk mengenalkan ya. Kalau Kak Rani? Kalau kemarin satu tim tuh 5 orang, Hah? 3-nya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan 2-nya ada yang dari luar, satunya dari UPI dan satunya dari Jakarta Bayangkara. Sulit nggak? Kalau merangkul semuanya nggak sulit, Nah, karena asalnya mereka kan orang Bangka nih. Jadi eh. kita udah tahu ngobrolnya pakai bahasa Bangka biasa. Dan jurusan kita tuh emang PGSD, cuma satu yaitu yang beda, yang dari Jakarta cowok itu tuh dia jurusan olahraga. Oh, jurusan olahraga. Kemarin untuk penempatan sekolah itu gimana, Kak? Sama nggak? Kita kayaknya sama ya. Sama. Soalnya kalau udah ada notifikasi dari emailnya bisa Hah? masuk sekolah, Mm-mm. nanti kita milihnya 2 sekolah. 2 sekolah di Bangka Belitung dan kita bisa milih yang paling dekat dengan domisili. Kemarin Kak Rani pilihnya? Kita milih di SD 11 Pangkalan Baru, berhubung itu yang paling dekat dengan Pangkal Oh, Pinang. kemudian Kak Anita di Kalau Anita di SD 31 Pangkal Pinang. OSD 31 Pangkal Pinang. Gimana nih? Udah terjun langsung kan setidaknya ke sekolah ataupun ke instansi pendidikan? Ada kesan nggak? Udah sih. Ternyata jadi guru tuh yang pertama susah. Iya. Ya, menghadapi murid, orang tua murid, belum lagi pembelajarannya yang harus inovasi dan kreatif. Ya, itulah tantangannya. Jadi kita kayak, oh ternyata gini ya kalau udah terjun langsung di lapangan tuh, Hmm. magang selama 1 semester tuh nggak ada apa-apanya sih ternyata sama perjuangan guru. Oh, ternyata gitu. Untuk kegiatannya, Kak Anita, kegiatan di kampus mengajar itu apa-apa saja sih? Misalkan kalian harus masuk sekolah sesuai dengan jadwal sekolahnya ya. Kegiatannya itu gimana? Jadi kalau sendiri, sekolah itu fokus ke program kerjanya. Eh, Jadi bukan mengajar, tapi fokus ke program kerja. Jadi kita di situ untuk KM kami yang ya. semester yang angkatan 6 fokusnya itu di literasi dan numerasi. Kalau Kak Rani, Itu sama. Kita juga kalau kampus mengajar ini fokusnya ke literasi dan numerasi. Soalnya SD yang dipilih dalam kampus mengajar itu yang nilai AKM-nya rendah. hmm, jadi dengan hadirnya kampus mengajar ini setidaknya harapannya dapat meningkatkan ya. Iya, dapat meningkatkan nilai literasi dan numerasi, meningkatkan motivasi siswa-siswa, guru, dan kepala sekolah. Gitu-gitu. Oke, berarti ada intensif juga nggak? Ada pastinya. Nanti kalau kalian mau ikut kampus mengajar, silahkan cek di webnya intensifnya berapa, kemudian ada potongan untuk kayak beasiswa 1 semester juga. Oh, ada Jadi beasiswanya. silahkan dicek ya teman-teman. Ini Hmm, menarik kok. berarti sangat membantu ya. Iya, sangat membantu. Kemudian untuk penyusunan kinerja itu gimana? Program kerja itu? Itu itu awalnya pasti dikomunikasikan ke anggota kelompok yang lain dulu. Jadi sesuai kesepakatan baru nanti dikomunikasikan lagi ke guru, dosen pembimbing lapangan dan dinas pendidikannya. Ya. Oh, berarti ada dosen pembimbing lapangannya juga. Kemarin Kak Rani dosen pembimbing lapangannya? Kita dapat dari Belitung, Hah? Bapak Alvin Yuan Oktaveda Mungkin itu boleh dulu ya, nyapa bapaknya. itu halo Pak, itu dosen di Belitung tuh. Kalau Kak Anita? Kebetulan saya dapat dosen pembimbing langsung Bapak Kaprodi PGSD sendiri yaitu Bapak Ramadan. Oh, sapa dulu bapaknya. Barangkali ada nonton beliau. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang apa saja sih kesan ataupun yang sudah dilakukan Rani kemarin di kampus mengajar. Kayaknya banyak ya dari kita tuh kalau cara menanamkan nilai literasi dan numerasi yang pertama pasti nggak jauh-jauh dari perpustakaan. Perpustakaan di sekolah tuh gimana? Jadi Hmm. kita merapikan perpustakaan, merombak ulang, menata kembali, dan membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan. Nah, selain itu, kita juga melakukan pengajaran di jam sekolah itu cukup 2 kali 1 minggu itu per orang itu 2 kali 1 minggu untuk mengajarkan literasi dan numerasi menggunakan media pembelajaran yang baru. Setidaknya apa yang Rani lihat di kampus tentang perpustakaan Universitas Iya, iya, Muhammadiyah betul. Belitung itu bisa diterapkan ya? Heeh.
Kita kan yang namanya melakukan itu membutuhkan inovasi ya. Iya, iya. Ya karena kita udah sering ke perpustakaan, kita jadi tahu tuh, oh buku yang harus diletakkan di sini untuk anak kelas 1 mudah dijangkau. Hmm. Untuk buku pelajaran yang mudah dijangkau guru tuh harus yang diletakkannya gimana gitu. Setidaknya contoh akreditasi itu Nah, betul penting betul. ya. Ternyata Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga perpustakaannya sangat berpengaruh terhadap kampus mengajar. Bisa jadi contoh pemirsa. Kemudian untuk Anita sendiri, kegiatannya itu berapa lama sih kemarin? 1 semester sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Ada kendala nggak? Sudah masih bisa dikondisikan lah kan. Hmm. Selalu bisa diatasi ya. Pastikan kalau tim ini ada banyak pemikiran-pemikiran ya. Ada pernah slack mungkin? Ya itu nggak terelakkan lagi lah, pasti ada cekcok. Misalkan pendapat si A pengen programnya diginiin, yang Hmm. satunya pengen begini. Tapi ya kita lihat lagi kebutuhan sekolahnya apa dan gimana komunikasiinnya, diskusi per kelompok itu kalau komunikasinya bagus, kita juga bisa kok menyelesaikannya. Kalau untuk relasi dengan SD ataupun dengan guru itu gimana? Itu bagus ya. Itu itu kalau di SD 11 Pangkalan Baru, itu guru-gurunya, kepala sekolah, admin, itu bener-bener welcome. Kita Iya. dianggap kayak keluarga sendiri. Kalau Anita gimana? Sama juga, Sama? alhamdulillah Iya. waktu awal datang juga lumayan disambut Nah, sama beliau. betul. Oh, langsung disambut ya. Jadi agak mudah juga menyesuaikan Iya, iya. dirinya. Nah, selanjutnya mengenai pesan nih, ada nggak hal-hal yang mau disampaikan? Harus ikut kampus mengajar Harus atau sih. harus ya? Jadi ini dari sini harus katanya. Jadi untuk seluruh mahasiswa PGSD nanti jangan sia-siakan ya kalau ada open recruitment langsung ikut, bener nggak? Karena pengalamannya mungkin. Pengalamannya itu yang emang seru. Kita juga dapat pengalaman baru, kita kenal orang baru, kita ketemu guru, kita bahkan eh gimana ya? Pernah presentasi di depan tim Monef kan? Iya. Nah, itu tuh udah kayak sidang skripsi ibaratnya. Kita Dekat iya bener. Datang waktu itu kepala dinasnya dan kita diminta untuk mempresentasikan program, gimana, apa kendalanya, kenapa nggak dilakuin. Jadi kita kayak, wah, ini tangannya udah kayak gitu. Seru sih. Waduh, berarti ada presentasi juga ya? Itu terkait hasilnya ya? Yang pertama itu rencana, yang kedua hasilnya. Kemudian untuk Anita nih, Anita, pas kampus mengajar angkatan 6 kemarin, tim Anita itu pernah kerjasama ke pihak mana aja? hanya ke pihak terutama dosen pembimbing lapangan itu pasti harus. Hmm. Terus ke pihak sekolah, pihak BPMP, pengawas sekolah sama dinas pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Kalau untuk Rani? Kurang lebih sama, kita kemarin cuma ada kunjungan ke Museum Timah itu Hmm. dibantu sama kepala sekolahnya. Jadi kita juga melakukan kunjungan keluar. Oh, bawa siswa langsung ya? Iya, Itu supportnya gimana? itu supportnya dari kepala sekolah. Kepala sekolah tuh mensupport langsung semua program yang akan kami jalankan. Keren, 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 keren. Makin tertarik kan dengan kampus mengajar? Jadi itulah, kalau ada open recruitment harus ikut. Ini, udah ada nih suhu-suhunya yang pernah ikut ini. Oke, selanjutnya mengenai eh, ada hal nggak yang membuat Rani itu kangen dengan kampus mengajar? Pastinya ada ya. Kangen gak sih lihat siswa-siswa yang tiap hari kita baru datang udah dikerumunin terus, "Ibu, ibu, salam." Kemudian selain itu kita juga kangen dengan situasi di sekolah karena guru-guru yang hangat, pembawaannya kita merasa tidak terasingkan. Kemudian kalau dari KM 5 pribadi itu teman-teman yang walaupun sekolahnya berbeda yang dapat di Bangka itu kita pernah kumpul dan sharing tentang SD masing-masing. Hmm, itu kan ada kegiatan mengajar juga ya, karena kan kampus mengajar ya. Itu persiapan penyiapan modul, kemudian juga bahan ajarnya itu gimana? Kalau kita lebih menerapkan media ya, media baru nggak sih? Kita harus ada inovasi baru, menerapkan hal-hal yang belum pernah dari Hmm. teknologi, kemudian di luar lapangan sekolah.
Dan kita juga mengajarkan, bukan mengajarkan sih, cuma kita membantu guru untuk adaptasi teknologi. Jadi dari Canva, Quizizz, itu kita bantu guru untuk memahami itu. Cuma palingan hanya menyesuaikan sama kondisi sekolahnya Iya, aja. benar. Kalau untuk media pembelajaran berarti buat sendiri ya. Iya, Ini kan setidaknya pembelajaran yang sudah didapatkan di pendidikan guru sekolah dasar itu tentang media pembelajaran itu bisa diterapkan ya. bisa. Nah, ini juga kami mau menginformasikan bahwa nanti program studi pendidikan guru sekolah dasar juga akan mengadakan PGSD After Phase yang disingkat FAP. Itu juga ada lomba. Mungkin nanti Iya. kakak-kakak kamu sengaja itu bisa ikut ya Iya, lomba. boleh nih ditonton. Kakak ikut lomba cerdas cermat. Oh, ikut lomba jadi semangat. Kalau Kak Anita ikut nggak? Pasti penonton saja. Iya. Selanjutnya untuk Kak Anita nih. Timnya itu pernah lagi nggak ataupun masih konsolidasi ataupun masih ada komunikasi nggak sampai sekarang? Soalnya kan satu kampus juga. Hmm. Walaupun belum pernah ketemu sama orang-orangnya, tapi cukup enak diajak kerjasama. Jadi mudah. Tadi kan bicara tentang intensif ya. Intensif itu untuk pribadi atau untuk kegiatan itu gimana? Untuk pribadi cuma karena kita melakukan menerapkan media pembelajaran baru, Hah? biasanya itu digunakan lagi kan? Digunakan lagi untuk kebutuhan sekolah. Kayak kita kemarin ada program kompos organik. Hmm? Nah, itu kan butuh peralatan sederhana-sederhana itu tetap membutuhkan biaya. Nah, kita menggunakan uang dari intensif itu. Setidaknya ada inventaris yang Iya, benar ditinggalkan banget. ya. Oke. Kemudian untuk eh pengawasan gimana nih? Pengawasan tentang pembelajar apakah dari pusat atau dari DPL-nya gimana? Itu pusat dan DPL-nya sama-sama. Oh, ada pengawasnya juga ya. Apakah ada yang harus diisi misalnya ada laporan gimana nih? Kita biasanya dikasih laporan itu kan yang harus diisi. Dan kita ada laporan per minggu sama Hmm? laporan akhir. Laporan awal, laporan minggu, laporan akhir. Itu harus diisi semua. Untuk pengisian laporannya gimana Kak Nita? Isinya itu biasanya sesuai dengan Iya. pertanyaan yang dilakukan. Sama dokumentasi juga harus dilampirkan dalam laporan. Oh, ada pengisiannya di web ya. Hmm, Untuk target kampus mengajar itu apa sih sebenarnya? Intinya dari kita mahasiswa tuh sebagai partner guru, Hah? kita tuh bisa nggak membantu siswa atau mendorong mereka tuh mempunyai semangat untuk literasi dan numerasinya. Sehingga sekolah pun terbantu dengan adanya kita. Dan guru pun kan kadang kebingungan Hmm. karena belajar. Mereka bilang mereka memahami media itu biasanya lewat Zoom, diajarkan oleh tutornya itu Hmm. lewat Zoom dan ketika kita datang, kita mengajarkan langsung, guru-guru tuh merasa lebih, oh, ketika mereka mencoba langsung itu lebih bagus ternyata. Ada kendala nggak untuk Kak Anita sendiri? Ada kendala nggak tentang timnya kemarin? Nggak ada kendala, mungkin karena isinya perempuan semua ya kan? Perempuan semua ya, nggak ada laki-laki. Kalau Kak Rani ada laki-laki nih. Oh gitu. Oh, jadi Kak Anita Kuni nggak ada laki-lakinya. Inilah tenaga perempuan itu jangan diremehkan. Nggak ada kendala sama sekali berarti ya. Untuk mobilitasnya mudah nggak ke SDN 31 itu? Kalau di SD 31 soalnya guru-guru dan kepala sekolahnya juga ngedukung. Siswanya juga kayak eh Welcome gitu. welcome banget sama kami. Kayak setiap hari, tiap pagi tuh, Bu, nggak masuk kelas kami ya hari ini ya? Tanya terus ya. Saking antusiasnya mereka mungkin ya. Ada hal nggak yang mau disampaikan ke Wajib mahasiswa kita? sih. Ini pengalaman ini nggak bisa kalian dapatkan lagi. Nah, ketika kalian udah lulus, kalian bakal nyesel kalau kalian nggak nyoba dulu ini. Kampus Mengajar ini salah satu program Kemendikbud yang wajib dicoba. Berarti setiap tahun ada ya? Ada. Iya. Oh, setiap semester buka terus ya kampus mengajar. Jadi harus ikut memang ya. Iya. Misal juga kemarin aku nggak ikut. Untuk Kak Rani sendiri, timnya itu masih solid nggak sampai sekarang? Masih, masih. Kita
kalau yang terutama yang di Universitas Muhammadiyah, kalau kita ketemu kita mesti ngobrol. Dan kalau yang dari luar, bahkan walau bukan tim kita dari sekolah satu aja, tapi yang dari sekolah-sekolah lain, yang sama-sama kampus mengajar, kita masih kontakkan di WhatsApp. Oh, jadi nggak hanya di SDN Kak Rani ya kemarin, ada juga di SDN lain. Kita ketemu sama teman-teman, kan kita awalnya ada nginep nggak di asrama BPMP? Enggak. Jadi kita nginep di Hah? asrama BPMP waktu itu. Kita ketemu sama teman-teman dari luar dan kita ngobrol. Oh, ternyata mereka tuh asalnya Bangka tapi keluar dan menerapkan lagi ilmu mereka tuh ke Bangka. Nginep itu dalam rangka apa itu? Itu pembukaan. Jadi mobilitas bagi teman-teman yang keluar, cuman kalau mereka tinggalnya di daerah yang jauh, asrama disiapkan. Keren, 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 keren. Kak Anita nih, tertarik nih dengan perempuan. Agak sulit nggak, Kak? Nah, itu kan ada pekerjaan-pekerjaan berat ya mungkin yang harus diselesaikan. Sih, jadi karena kami perempuan semua, mereka ikut bantu kalau misal kayak program kerja revitalisasi perpustakaan. Nah, itu kayak mindah-mindahin mari dibantuin sama guru-guru yang laki-laki. Keren. Sekarang masih berhubungan terus nggak sama sekolahnya? Kita kemarin bahkan ketemu sama gurunya Hah? di Pangkal Pinang waktu lagi ada acara dan kita masih ngobrol-ngobrol. Masih gimana nih sekolahnya? Seru nggak? Ada kegiatan baru nggak? Gitu. Mungkin pernah ke lapangan juga. Iya. Untuk Kak Rani, ini kan udah semester berapa Kak Rani? Kalau sekarang. 7. Berarti ikutnya kemarin semester? Semester 6. Itu perkuliahannya apakah perkuliahan dibarengi dengan aktivitas atau gimana? Kalau kita kemarin ada mata kuliah yang semuanya full dikonversi, jadi nggak perlu masuk sama sekali dan nggak ada tugas. Dan ada juga yang beberapa itu ada tugas UAS sama UTS. Jadi aman lah ya untuk Aman masalah itu. kuliah ini, Itu tenang ya. aman, tenang. Nanti pasti dibantu sama kaprodi kita. Oh, Kak Rodi sangat dukung ya. Iya, sangat mendukung. Jadi fokus aja di kegiatan kampus mengajar, nggak perlu memikirkan sekolah ya. Untuk pengkonversian itu gimana sistemnya? 20 SKS ya. Kalau kami kemarin full semester 5 itu Iya. dikonversi. Jadi full nggak harus kuliah, nggak harus mikirin ya. Enggak. Cuma kalau dari kampus mengajar itu palingan hanya sekitar 18 SKS kalau misalnya. Nah, ini pemirsa, hebat kan? Ini baru masih mahasiswa aja udah gini. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Apalagi nanti kalau udah lulus. Makanya pemirsa, mungkin bisa lah nih, ajaklah join untuk Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung gimana nih? Gabung lah ya, ayo gabung ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Lagian kita juga udah ada program studi yang baru, apalagi PGSD yang selalu jadi primadonanya. Jadi gabunglah ke sini. Oke, untuk pemirsa, jangan lupa sih, daftar aja ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini untuk kualitasnya bukan lokal lagi, benar nggak? Bukan lokal lagi, udah bisa lah bersaing dengan kampus-kampus luar. Pertama, kemudian juga untuk yang kedua, jangan lupa pantengin terus Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung terdapat banyak prodi. Kemudian yang sekarang ada berapa fakultas? Ada 3 fakultas. Kemudian ada beberapa prodi baru juga ya, yang mungkin dapat menjadi minat serta didik ataupun yang baru lulus SMA untuk bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Informasinya dapat dilihat di mana? Di web juga ada. Kalau kalian mau datang langsung bisa. Oh, datang langsung ada juga ya? Iya, ada. Kalau Kak Rani kemarin untuk daftarnya gimana? Mudah nggak? Ini daftarnya kita lewat web dan itu mudah kok. Kita tinggal hubungin aja. Dibantuin pasti ya? Iya, pasti dibantuin. Kalau Kak Anita, Ini daftarnya kemarin secara langsung, tapi dibantuin juga. Kemarin satpamnya ramah-ramah juga. oh, pengamannya ramah, Iya. penerimanya juga ramah, dosennya ramah, kurang apa lagi coba? Ayo, gabung ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Terdapat banyak prodi, kemudian terdapat banyak fasilitas tentunya. Pastinya
Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung akan menciptakan lulusan-lulusan yang terbaik. Seperti mereka ini, calon-calon lulusan terbaik nih. Amin nggak? Amin. Amin. Oke, terakhir pesan dari Kak Rani. Pokoknya kalian jangan, karena kakak pernah nggak diterima awalnya waktu di KM4, coba lagi aja. Yang namanya pengalaman itu nggak bisa dibayar. Jadi kalian bakal dapat hal-hal yang baru, ketemu orang baru, pengalaman baru. Semua itu hanya dapat ketika kalian di bangku kuliah. Anita, pesannya untuk pemirsa. Pesan untuk terutama mahasiswa ya, terutama di jurusan PGSD, jangan jangan un- jangan takut untuk mencoba ikut kegiatan seperti ini, terutama kampus mengajar, apalagi kita yang dari Iya. pendidikan, pasti ini sangat bisa untuk menambah pengalaman kita. Jadi kita mendapat pengetahuan bukan hanya dari bangku kuliah, jadi juga dapat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk seluruh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar ataupun seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, berhubung kegiatan kampus mengajar sangat memiliki banyak manfaat terhadap kita pribadi, kemudian juga kampus yang mungkin dapat memberikan manfaat dari kegiatan tersebut. Jangan lupa pantengin terus kalau ada kegiatan tersebut sudah open recruitment, jangan lupa ikuti. Kemudian untuk seluruh calon mahasiswa ataupun siswa SMA, MA ataupun SMK yang kebingungan mau lanjut di mana nih? Mau gabung di mana nih? Mau ke universitas mana nih? Jangan lupa gabung aja, nggak usah pikir panjang. Gabung aja ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan fasilitas yang sangat memuaskan, kemudian pelayanan yang sangat oke, kemudian juga kompetensi yang dihasilkan sangat bagus. Jangan lupa gabung aja ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Untuk informasinya dapat kalian lihat ataupun dapat kalian saksikan di IG, Instagram Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kemudian juga ada web Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Cari aja di Google. Mungkin kita close ya. Ya, plus. Dan jangan lupa kalian menonton lagi ya seri-seri selanjutnya. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa saksikan Solusi dan Inspirasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.